kita di dalam program DP3S sendiri memfasilitasi kepada forum anak ya, sehingga seperti tadi ada kegiatan bincang online, offline, Bocah Semarang, kemudian fast sesi ya, forum anak beraksi. Jadi bagaimana mereka itu berkreativitas. Organisasi ini tuh unik karena yang pertama di bawah bimbingannya langsung dari dinas, di mana dari forum ini tuh juga menjadi kesempatan untuk anak-anak bisa menyampaikan aspirasinya. Dan dari aspirasi ini juga tentunya akan bermanfaat untuk pihak pengambil kebijakan dari yang punya wewenang untuk nanti bisa melihat, oh anak tuh ternyata punya pendapat seperti ini. Hai people, berjumpa kembali di Ngobras, ngobrol asik bersama OPD Kota Semarang. Dan kali ini kita akan membahas tentang satu hal ya yang terkait dengan anak-anak. Jadi Kota Semarang tentu saja untuk bisa membangunnya tidak hanya berdasarkan buah pikiran orang-orang dewasa saja ya. Tapi ternyata bahkan anak-anak muda di Kota Semarang juga sudah dilatih sedari dini untuk berorganisasi, turut berpartisipasi dalam pembangunan Kota Semarang. Melalui apa? Melalui Forum Anak Kota Semarang. Nah, apakah forum ini, siapa saja yang bisa ikut di dalamnya, dan seperti apa kegiatannya akan kita bahas secara lebih mendalam dalam episode kali ini bersama dengan narasumber kita sudah hadir di sini. Ada Bapak Dr. Andes Bambang Teguh Murtiono MM dari Forum Anak Kota Semarang. Ini kalau bisa dibilang ayahnya gitu ya. Ayahnya Forum Anak Kota Semarang. Ayahnya Forum Anak Kota Semarang. Apa kabar Pak? Baik, sehat. Sehat semangat. Ya. Kayaknya ini awet muda karena mainnya sama anak-anak terus ya Pak. Mungkin seperti itu. Oke, dan tidak sendiri di sini karena juga sudah hadir Emir Lukman Amanullah, Ketua Forum Anak Kota Semarang. Halo Emir. Halo Kak. Ini berarti menjadi ketua untuk periode kapan sampai kapan? Ini periodenya di cara SK itu di 2025 awal sampai nanti di 2026 akhir. Jadi di 2 tahun. Baik, selama 2 tahun ya. Dan kita akan bahas selengkapnya ya. Jadi buat e-people saksikan sampai akhir untuk tahu tentang Forum Anak. Mungkin kita mulai dulu dengan sebenarnya ini organisasi apa sih Pak? Ya, jadi memang suatu program, jadi anak ya, jadi suatu pembangunan itu tidak hanya dari tadi disampaikan tidak hanya orang dewasa saja, tetapi apa sih kebutuhan anak-anak. Nah, makanya di situ sebagai wadah partisipasi anak dalam pembangunan ya di wilayah. Makanya forum anak ini dibentuk dari kelurahan sampai tingkat kota, provinsi dan pusat juga. Nah, itu pada dasarnya seperti itu sehingga mereka menyuarakan suara anaknya. Ya, suara anak itu kan suara murni dari anak yang tidak dipengaruhi oleh orang dewasa, pimpinan dan sebagainya. Jadi murni dari mereka, gitu. Oke, dan ini berada di bawah binaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ya. Oke, baik. Dan di sini menjadi satu wadah untuk anak-anak mulai dari kelurahan, kecamatan bahkan sampai tingkat kota, begitu ya. Oke, nah lalu untuk kehadirannya sendiri sudah sejak tahun berapa Pak kalau begitu? Ya sudah lama sih, sejak 2017 di DP3 sudah, sebelumnya sudah waktu di Bapermas. Hanya saja kegiatan-kegiatan ini semakin lama semakin kita pupuk supaya anak-anak kita ini punya kreativitas untuk berkembang dan sebagainya. Dari mereka lah sampai sekarang Kota Semarang kan sudah menjadi kota layak anak. Di situ udah peringkatnya utama ya. Sehingga dengan utama ini harapannya bahwa anak-anak Kota Semarang khususnya ini punya suatu inovasi, punya kegiatan ya, karena di zaman sekarang ini dengan adanya dampak dari gadget ya, kemudian banyaknya pernikahan anak, pernikahan dini ya, sehingga anak-anak itu harus sebagai pelopor dan pelapor. Ya. Kalau pelopor di sini tentunya memberikan contoh buat teman-teman sebayanya harus bagaimana. Kalau usia sekolah ya sekolahlah dengan baik ya. Kalau bermain gadget ya bermain gadgetlah yang bisa terkendali gitu ya, sehingga tidak kebablasan apa-apa. Kalau kebablasan itu kan kurang bagus gitu ya. Harapannya seperti itu sehingga suara-suara anak ini bisa disampaikan lewat musrenbang perempuan dan anak dari tingkat kelurahan, kecamatan gitu, sehingga mereka bisa menyuarakan di situ ya, di wadah itu.
Oke, jadi ternyata sudah cukup lama ya. Iya. Dan menarik karena di sini mereka dibentuk untuk bisa menjadi pelapor dan juga pelopor Pelopor, gitu ya. iya. Menjadi contoh bagi anak-anak di usianya juga. Kalau dari Emir, ini usia berapa kira-kira Emir? Saya usianya di 16 tahun ini di 17 tahun. Oh, udah mau 17 ya. Iya, udah mau 17. Dan ikut kegiatan dari Forum Anak sejak kapan? Kalau dari saya pribadi ikut kegiatan itu untuk pertama kali itu ada di bulan September di tahun 2023 waktu itu. Oke, berarti sekitar 2 tahun yang lalu Iya, ya. 2 tahun. Dari mana kamu waktu itu tahu bahwa Forum Anak punya acara nih? Oke, nah waktu itu saya kan masih SMP posisinya, saya masih kelas 3 SMP dan itu saya waktu itu menjabat sebagai ketua OSIS. Nah, terus ada dapat undangan dari sekolah, itu dapat undangan dari dinas yang dimana di situ dari Forum Anak tuh minta untuk menghadirkan seluruh ketua OSIS dari tingkat SMA dan SMP di Kota Semarang. Dan pada saat itu juga itu kegiatannya bernama Bincang Offline Bocah Semarang. Itu dilaksanakan di gedung aulanya Kecamatan Gajah Mungkur waktu itu. Oke, seru sekali ya, ternyata ada ya. Saya jadi mikir dulu waktu zaman SMP kayaknya belum tahu nih ada kayak gini. Ternyata ada kegiatan seru di mana dari anak-anak OSIS, Iya. organisasi ini bisa kumpul melalui kegiatan seperti tadi ya, bincang bersama begitu ya. Dan kemudian apa yang membuat kamu tertarik untuk melanjutkan bahkan sampai sekarang jadi ketua? Oke. Kalau dari saya pribadi yang membuat saya untuk tertarik itu karena yang pertama organisasi ini tuh unik. Karena yang pertama di bawah bimbingannya langsung dari dinas dan itu juga menjadi hal baru untuk saya dan juga lingkupnya itu berbeda dengan OSIS. Kalau OSIS itu kan di tingkat sekolah yang sebelumnya sudah saya pernah menjadi bagiannya adalah di OSIS dan ini cukup berbeda karena lingkupnya mulai ada dari kelurahan, kecamatan, kota, bahkan provinsi dan nasional juga ada seperti itu. Itu menjadi hal yang unik menurut saya dan dari situ juga bisa mengenal banyak teman-teman baru, apalagi di sini juga kita di tingkat kota, itu juga menjadi hal yang menurut saya sangat menarik sih, Kak. Oke, jadi skopnya juga semakin meluas begitu Iya, ya tempat betul. kamu belajar ini. Nah, kalau terkait dengan Forum Anak, Iya. sebenarnya kegiatan rutinnya apa nih Pak? Apakah ada setiap bulannya atau setiap tahunnya? Iya, jadi kita di dinas itu memberikan program untuk anak-anak, memfasilitasi. Ya, jadi harapannya kita dari masing-masing kelurahan, masing-masing kecamatan ini bisa kumpul, bertemu. Di antaranya memberikan fasilitasi untuk Forum Anak. Kemudian bincang online atau offline Bocah Semarang. Jadi memang awalnya online karena pada waktu COVID dulu ya, bagaimana kegiatan ini bisa berjalan sehingga kita Zoom dan sebagainya online ya, sehingga harus bisa jalan. Kemudian kalau sekarang sudah bisa pertemuan di offline ya, sehingga mereka langsung berbincang-bincang di situ, apa keluhannya, mungkin permasalahannya di lapangan dan sebagainya. Nah, dengan bentukan baru Forum Anak di tahun 2000, di akhir 2024 ya. Nah, ini pada waktu perekrutan memang dari Forum Anak ini banyak sekali yang mendaftar ya. Jadi pengen gabung dengan Forum Anak, kurang lebih 150 anak-anak lah yang ikut. Ya, kemudian dari mereka sendiri harapannya karena anak untuk anak ya. Jadi mereka bisa menyeleksi. Ya, nanti bagaimana seleksinya nanti mungkin dari Emir bisa cerita ya. Nah, dari situ kita rekrut anak-anak tersebut yang memang berkeinginan dari mereka sendiri untuk menjadi kepengurusan di Forum Anak Kota Semarang. Nah, kemudian kita setelah terbentuk kita lakukan pada waktu itu jambore ya, jambore. Nah, ini sebetulnya di samping untuk merekatkan mereka ya dari anak-anak Kota Semarang ini, juga harapannya di situ punya komitmen. Jadi kita paham bahwa anak itu kalau tidak didampingi, tidak diawasi, nah ini kan mestinya lepas gitu ya, bisa dikatakan tidak terkendali, ya udah nggak, udah malas gitu dan sebagainya. Nggak beda dengan di keluarga kita, mungkin seperti itu, anak-anak kan seperti itu. Nah, dari situlah kemudian harapannya di tahun ini ya, harapannya tahun ini bisa dilaksanakan Musrenbang Anak. Jadi dari situlah punya ide-ide, keinginan, misalnya di wilayahnya
perumahan kecil-kecil, bagaimana sih supaya anak-anak punya fasilitas untuk bermain gitu ya, bermain misalnya. Oh, karena di perumahan mungkin mau nendang bola di gang mungkin belum nendang sudah diberitahu sama orang situ, adik jangan di situ nanti kena kaca. Nah, pindah aja di sana di lapangan. Ya, sudah ke lapangan ada yang bilang lagi, dia jangan main bola di sini. Kenapa Pak? Kena kaca mobil karena untuk parkir. Nah, ini harus kemana? Sehingga mereka bisa punya ide bagaimana sih mungkin karena semuanya kecil-kecil. Di hari Sabtu dan Minggu mungkin walaupun gangnya kecil tapi ditutup jam 4 sampai jam 6 untuk bermain anak-anak. Karena bermain itu merupakan sosialisasi buat mereka. Jadi tidak hanya main gadget terus. Nah, mungkin sekarang kan mungkin anak-anak kita, adik-adik kita juga pulang sekolah ya, masuk kamar udah main game. Nah, sosialisasinya kurang. Mungkin dengan tetangganya, dengan teman satu RT-nya nggak kenal dan sebagainya. Harapannya itu bisa dengan seperti itu anak-anak tidak tidak terkungkung dengan tidak hanya gadget terus, tetapi bisa bersosialisasi. Nah, kemudian kalau di dalam kegiatannya mungkin perlu bagaimana untuk berhadapan dengan orang banyak. Mungkin public speaking-nya perlu ditumbuhkan. Nah, sehingga mereka tampil di depan tidak grogi ya, punya percaya diri dan sebagainya. Nah, contohnya seperti ketuanya ini kan di depan kamera mungkin ya, di depan orang itu juga sudah punya kepercayaan diri gitu, untuk berbicara. Di antaranya seperti itu. Ya. Ternyata ini kalau misalnya dibahas ya, barangkali buat beberapa orang dipikir hal-hal kecil ya, apa yang diinginkan anak, apa yang dibutuhkan oleh mereka. Padahal ternyata kalau ini didalami, ini bahkan di situ ada peran pemerintah, peran kota untuk bisa memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Jadi tidak menganggap bahwa kalau misalnya menghadirkan di Musrenbang misalnya, anak-anak ngapain sih, ngomong apa sih, paling dapat snack selesai. Nah, tetapi bagaimana untuk berbicara, mengeluarkan ide, ya, gitu ya, harapannya beranilah, gitu. Ada ruang untuk anak, gitu maksudnya. Oke, jadi melalui forum anak ini dan adanya Musrembang Anak nantinya ya diharapkan bisa mengakomodir apa saja ide-ide gagasan dari anak-anak untuk nanti bisa menjadi salah satu hal yang dinaikkan ke tingkat kota begitu ya. Dan siapa tahu bisa diwujudkan. Kita akan bahas lebih lanjut tentang hal tersebut ya, iPeople. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras.
Baik, People, masih di Ngobras dengan tema kita Forum Anak Kota Semarang. Masih ada Pak Bambang dan juga Emir ya. Kita lanjut bahas lagi. Tadi Pak Bambang lagi cerita nih bahwa ternyata anak-anak tuh kadang mereka juga butuh loh ruang untuk bisa bergerak, bermain begitu ya. Karena memang di usia mereka bermain ini menjadi kebutuhan utama ya Pak. Untuk bisa mengembangkan skill dan lain sebagainya. Tapi kadang kita bahkan sebagai orang dewasa agak mengesampingkan kebutuhan hal tersebut. Makanya Forum Anak bisa menjadi salah satu wadah di mana anak-anak bisa memberikan ide-idenya kepada kita begitu ya. Apalagi ada musrembang anak. Benar. Apakah ini sebelumnya sudah rutin dilakukan untuk musrembang anak? Jadi musrembang anak belum pernah, sehingga kita punya gagasan untuk itu. Walaupun anak juga dilibatkan di dalam musrembang di kelurahan, musrembang perempuan dan anak. Jadi dalam musrembang itu kita bila hadir di kelurahan, kecamatan itu selalu menekankan musrembang perempuan dan anak. Jadi tidak hanya yang dibicarakan perempuan saja, tapi anaknya dilupakan, disampingkan. Nah, mereka padahal hak bermain itu kan salah satu hak anak. Jadi apakah pernah orang tua itu menanyakan hari ini sudah bermain? Gitu kan jarang, gitu ya. Sehingga, nah bagaimana untuk anak-anak ini bisa punya apa ya gagasan, punya ide dan sebagainya, bersosialisasi. Nah, bagaimana attitude-nya dengan orang lain, dengan orang tua dan sebagainya. Nah, jadi tertata gitu. Harapannya seperti itu sehingga kenakalan remaja bisa paling tidak kalau dihilangkan mungkin atau nol itu kayaknya kok jauh ya, tetapi harus paling tidak mengurangi lah gitu ya. Karena memang anak-anak ini ya sifat anak-anak seperti apalah kita tahu ya. Nah, tapi bagaimana tertata gitu ya. Harapannya seperti itu. Oke, saya ini malah jadi tertarik banget pengen ikut musrembangnya nanti. Karena di sini anak-anak bisa belajar tidak hanya bagaimana mengungkapkan opininya, memberikan aspirasinya. Karena mereka juga bermain tadi kan di Kota Semarang ada beberapa ruang bermain ramah anak. Nah, contohnya di Bumirejo, Budak Payung itu kan memang ada. Jadi situ ada tempat-tempat bermain, bagaimana dia bersosialisasi di tempat itu alat-alat tradisional, permainan tradisional gitu. Mungkin cara bertanam dan memang kayaknya sih hanya seperti itu, tapi manfaatnya besar sebetulnya. Bagaimana kita memupuknya, pola asuhnya dari orang tua dan sebagainya. Oke, ini sangat menarik ya ketika membahas tentang anak-anak, karena apa yang dia lakukan itu pasti bersumber juga dari apa yang dipelajari. Benar begitu sekali. Ya. Dari hal-hal kecil mereka bisa belajar dari bermain, nanti akhirnya bisa menjadi perwakilan dari anak-anak di usianya untuk bisa memberikan aspirasinya. Seperti Emir ya. Nah Emir, kalau kita ngomongin soal forum anak ya, kamu bisa menjadi ketua ini prosesnya bagaimana? Pertama, join di forum anak sebagai apa, kemudian apakah ini harus berjenjang sehingga nanti akhirnya bisa menjadi ketua atau bagaimana? Oke, nah kalau untuk saya sendiri tergabung itu awalnya saya di tahun 2023, tahun 2024 awal. Nah itu saya di bulan Januari. Nah saya itu sebenarnya tergabung di kelurahan terlebih dahulu. Saya di kelurahan Bulusan waktu itu. Nah terus karena di tingkat kecamatannya itu masih belum ada reorganisasi karena periode waktunya beda. Jadi akhirnya itu di bulan Juli. Nah di bulan Juli itu ada pengumuman untuk open recruitment di Forum Anak tingkat Kota Semarang. Nah terus habis itu saya tertarik untuk mencoba ikut. Nah terus saya mencoba untuk mendaftar. Nah setelah itu ada beberapa pengumuman untuk seleksinya. Itu yang pertama ada membuat CV terlebih dahulu. Terus juga ada wawancara. Nah setelah wawancara nanti baru diumumkan lagi yang lolos siapa saja. Nah, terus dari sana baru nanti ada lanjut. Kalau kemarin tuh kita ada istilahnya seperti trialnya dulu, jadi kayak magangnya dulu. Jadi kita ada ikut beberapa program-program dari Forum Anak di tingkat kota yang sebelumnya. Kita nanti dilihat dari cara kerjanya bagaimana, apakah sudah bisa untuk nantinya bekerja secara langsung, bisa berkolaborasi bersama dengan teman-teman. Dan dari situ juga akhirnya diumumkan berapa saja anak yang terpilih, dan kalau di angkatan saya kemarin ada di sekitar 50 anak. Terus juga diumumkan cukup banyak ya. Setelah itu tadi baru masuk ke yang Jambore ini tadi. Jadi setelah diumumkan untuk yang lulus ini tadi, terus di Jambore itu ditawarkan siapa saja nih yang mau mencalonkan diri sebagai ketua, wakil, sekretaris, bendahara. Nah setelah itu untuk yang ketua dan wakil ada menyampaikan orasinya. Dan dari situ di pagi harinya itu kegiatan selama 2 hari.
Nah, yang di hari kedua, pagi hari itu kita ada pelaksanaan voting. Dari sana di voting, terus dibacakan hasilnya, oh siapa saja yang terpilih menjadi ketua dan wakil, seperti itu. Oh, bahkan dari sini pun kita bisa lihat ya, anak-anak belajar untuk berdemokrasi, belajar untuk kemudian musyawarah membentuk struktur organisasinya, begitu. Dan menarik dari tingkat kelurahan berproses hingga akhirnya bisa sampai di tingkat kota dan menjadi ketua ya untuk Emir. Lalu ini disebutkan bahwa berarti tidak setiap tahun ada untuk rekrutmennya ya, 2 tahun sekali? Iya, 2 tahun sekali. Oke, dan kira-kira untuk informasinya biasanya didapatkan melalui apa ini? Oke, kalau untuk informasinya kita ada lewat Instagram. Jadi kita juga saat ini masih terfokus untuk pengaktifan di kecamatan-kecamatan juga. Jadi di 16 kecamatan. Nah, mungkin nanti teman-teman di sini yang penontonnya ini, semisal ada yang mau ikutan join forum anak, nah bisa langsung dikepoin aja dari kecamatan mana. Nah, itu bisa langsung ke Instagramnya Forum Anak Kota Semarang. Oke, Forum Anak Kota Semarang. Silakan buat e-people ya, tadi diajak oleh Emir kalau misalnya ingin ikut membangunkan yang ada di tingkat kecamatan, tingkat kelurahan biar semakin aktif begitu ya, bisa turut bergabung. Lalu setelah kamu join di Forum Anak begitu ya, bahkan menjadi ketua saat ini, apa yang kamu lihat dari forum ini dan penting sekali untuk anak-anak Kota Semarang harus ikut ke dalamnya? Oke, menurut saya pada saat saya bergabung, yang saya lihat itu yang dimana memang forum anak ini menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam komponen yang ada di Kota Semarang ini terlebih. Karena di mana dari forum ini tuh juga menjadi kesempatan untuk anak-anak bisa menyampaikan aspirasinya. Dan dari aspirasi ini juga tentunya akan bermanfaat untuk pihak pengambil kebijakan dari yang punya kewenangan untuk nanti bisa melihat, oh anak tuh ternyata punya pendapat seperti ini. Yang dimana nantinya kebijakan yang ditetapkan itu kan juga akan berpengaruh pada anak. Nah, dengan adanya forum ini dari pihak pemerintah dan lain-lain, itu juga bisa melihat kira-kira yang memang dibutuhkan anak itu apa saja. Menurut pandangan mereka itu seharusnya bagaimana, agar mereka juga tetap bisa mendapatkan hak-haknya, seperti itu. Oke, ini membuat kita jadi berkaca sih ya, sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, bahwa apa yang diinginkan anak ini kadang tidak hanya sekedar angin halus saja, tapi ini bisa menjadi satu hal yang penting juga ya untuk diwujudkan. Lalu kalau dari Dinas sendiri, ketika anak-anak sudah mereka pasti punya pemikirannya sendiri, punya aspirasi yang disampaikan, apa yang dilakukan Dinas untuk bisa mendukung kegiatan mereka ini? Ya, jadi pertama kan kita tentunya dari Dinas memfasilitasi apa yang bisa dikerjakan atau diwujudkan bareng-bareng sama Forum Anak itu. Jadi mereka juga paham, yang di tahun ini misalnya bincang online atau offline itu berapa kali sih gitu dan sebagainya. Kemudian apa yang bisa dilakukan. Jadi kalau kita mau melaksanakan kegiatan pun kita juga minta masukan dari Forum Anak. Kira-kira apa ya yang diinginkan gitu. Jadi pada waktu kita mengadakan kegiatan, jadi antara Dinas dengan forum juga klik gitu. Jadi bisa siapa yang mungkin dipanggil, siapa yang pesertanya dan sebagainya. Nah, di samping itu juga kita memang di dalam Musrenbang Perempuan dan Anak tadi supaya anak-anak ini di kelurahan itu tidak diem aja atau bingung gitu ya. Karena kegiatan Forum Anak itu sebetulnya lebih luas sehingga kita menyampaikan ke PKK juga sebagai Bunda Forum Anak. Jadi di situ Bunda Forum Anak harapannya ketua tim penggerak PKK gitu ya. Jadi kenapa harus Bunda? Karena pada dasarnya anak dengan ibu itu lebih dekat. Gitu. Walaupun dengan bapak juga dekat, tetapi maksudnya dalam kesehariannya lebih banyak dengan ibu gitu, Bunda Forum Anak. Nah, di situ karena Bunda Forum Anak ini sebagai ketua tim penggerak PKK, di situ Pokja 1, 2, 3, 4. Nah, di situ kan banyak kegiatan. Nah, ajaklah Forum Anak untuk bergabung. Misalnya pertama belum tahu apa-apa ya udah memang semua itu dari belum tahu menjadi tahu kan gitu. Nah, prosesnya diajak sehingga mereka diuangke atau diperhatikan. Nah, kalau anak-anak diperhatikan, diajak misalnya jentik, ikut menjentik, pendataan ikut mendata, paling tidak seperti ini. Nah, itu juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan Forum Anak karena di dalam penilaian atau evaluasi Kota Layak Anak ini penilaiannya banyak gitu ya, banyak, tidak hanya kegiatan yang kecil tetapi juga bagaimana kolaborasinya dengan yang lain gitu. Harapannya itu jadi misalnya tadi dari Pokja 1, 2, 3, 4 bisa bergabung atau ngajak anak-anak sehingga
dia tahu. Ya, itu harapannya itu sehingga tidak kekurangan kegiatan lah gitu, atau secara administrasi mungkin buatlah yang simple, yang gampang, tapi untuk kegiatannya bagaimana harus didokumentasikan kan, seperti itu, datanya yang sudah dilakukan dan sebagainya gitu. Oke, jadi ternyata ini berkolaborasi juga begitu ya dengan TPPKK, diajak berkegiatan dengan bersama. Karang Taruna, Dinre kan gitu harapannya. Nah, ini ternyata di Kota Semarang juga banyak ya, ada untuk tiap tahapannya selain forum anak ini. Nanti kita akan lanjutkan di People, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras. People masih di Ngobras dengan tema kita Forum Anak Kota Semarang. Masih ada Emir dan juga Pak Bambang di sini. Kita lanjut lagi ya. Tadi Pak Bambang sempat menyebutkan bahwa Forum Anak juga berkolaborasi dengan berbagai pihak ya. Tidak hanya TPPKK, ada juga dari Genre, ada Karang Taruna dan lain sebagainya ya. Nah, ini Emir kira-kira ada cerita menarik nggak terkait dengan kegiatan bersama dengan pihak-pihak lainnya yang diajak kolaborasi? Nah, kalau untuk cerita menarik dengan berbagai macam pihak yang kita ajak kolaborasi tentunya sangat banyak ya. Ini kalau dibahas semua, bisa sampai besok ini. Nah, itu kalau yang paling menarik itu adalah yang pertama dari awalnya yang tidak kenal, terus bisa jadi kenal, terus bisa langsung dekat. Nah, itu banyak sekali terjadi dan sering gitu. Jadi yang awalnya belum kenal, terus tiba-tiba bisa langsung, nyambung nih ngobrolnya. Terus kedepannya juga jadi makin sering kolaborasi, itu ada banyak sekali, ada dari teman-teman OSIS, terus juga dari Genre itu tadi, dan dari teman-teman berbagai macam pihak yang lain. Dan itu juga dari sana bisa dapat kesempatan untuk bisa saling sharing, saling support satu sama lain, dan itu juga menjadi pengalaman yang sangat menarik sih kalau menurut saya. Karena memang nggak semuanya bisa mendapat kesempatan ini, dan alhamdulillahnya dengan tergabung di Forum Anak ini juga menjadi salah satu kesempatan saya untuk bisa merasakan hal tersebut. Gitu. Oke, dan pasti ini untuk kamu sendiri bisa jadi sesuatu yang bagus untuk di CV, portofolio begitu ya. Pengalaman organisasinya sudah banyak ya. Alhamdulillah. Nah, tapi kalau di sisi lain kira-kira menurut kamu apa sih manfaat yang kamu dapatkan gitu? Sebelumnya saya sebelum tergabung dengan organisasi, bahkan setelah menjadi OSIS itu tadi, sebelum saya tergabung ke Forum Anak nih, masih banyak sekali hal-hal yang belum saya ketahui. Terlebih lagi dengan posisi saya kan masih sebagai anak, terus juga masih untuk public speaking juga yang masih butuh belajar banget, dan dengan tergabung di forum ini tadi, ini juga bisa belajar public speaking, bisa belajar untuk bagaimana sih cara kita untuk melebarkan link ini tadi ya, bisa mencari teman sebanyak-banyaknya, mencari kenal sebanyak-banyaknya, mengenal berbagai macam pihak, dari ada dinas DP3A, dari dinas kesehatan, dari dinas-dinas lain, pendidikan, itu sangat amat banyak sekali. Dan tergabung di forum ini juga menjadi kesempatan yang baik menurut saya sebagai anak, apalagi sebagai anak itu nggak semua anak bisa mendapat kesempatan ini. Nah, jadi ini juga kita terbuka untuk seluruh anak sebenarnya. Nah, jadi buat teman-teman yang emang ingin mencoba, ingin menambah kemampuan ini tadi, soft skill dan lain-lain, nah itu forum ini sangat-sangat menjadi salah satu forum yang saya berikan
apresiasi atau mungkin bisa menjadi saran yang baik juga untuk teman-teman gitu. Oke, Emir sudah membuktikan. Iya. Ini Jadi berdasarkan makanya, pengalaman gitu. Silakan untuk bisa mengikuti jejak Emir, beraktivitas aktif di forum anak sehingga bisa banyak hal yang didapatkan ya, mulai dari relasi, dari pemerintahan ya, bahkan sampai ke pengalaman. Tapi kalau dari Dina sendiri Pak, ini apakah anak-anak memang dibekali ada kelas-kelasnya di setiap jambore atau mungkin di setiap periode tertentu atau seperti apa pengembangan skill yang diberikan kepada anggota forum anak? Iya, sebetulnya kita kembalikan lagi ke forum anak ya. Jadi forum anak itu keinginannya apa sih? Sehingga kita di dalam program DP3S sendiri memfasilitasi kepada forum anak ya, sehingga seperti tadi ada kegiatan bincang online, offline, Bocah Semarang, kemudian fast sesi ya, forum interaksi. Jadi bagaimana mereka itu berkreativitas ya, punya kreativitas sehingga bisa menunjukkan bahwa anak-anak Kota Semarang ini bukan anak-anak yang dalam arti yang dikatakan generasi stroberi dan sebagainya. Jadi stroberi itu cantik, bagus, tapi di dalamnya mungkin lembek dan sebagainya. Tetapi itu harus bisa menunjukkan bahwa anak-anak Kota Semarang punya kreativitas yang bagus, inovasi yang bagus, bisa menunjukkan seperti itu ke masyarakat. Jadi kumpul-kumpul di kelurahan bukan hanya sekedar kumpul-kumpul, tetapi bisa memberikan sesuatu yang positif buat anak-anak itu sendiri gitu. Nah, harapan kita juga perhatian dari masing-masing kelurahan, juga orang tua ya, kemudian kecamatan, sehingga pada waktu kita mengadakan kegiatan misalnya evaluasi untuk di Kela-Kelana ya, di desa atau kalau di Kota Semarang ya Kelurahan Layak Anak, Kecamatan Layak Anak. Nah, ini suatu bukti bahwa kita bisa memberikan sesuatu buat kelurahan dan kecamatan dengan harapan perhatian pada anak-anak dan kegiatan dalam pemenuhan hak anak. Nah, hak anak ini kan banyak ya, ada 31 dan sebagainya. Di antaranya saja misalnya pojok-pojok baca ya untuk perpustakaan kecil, sehingga mungkin di kelurahan orang tuanya ngurus surat, membawa anak, nah anaknya bisa membaca, atau di situ pojok bermain, ya anaknya bisa bermain sehingga anak ini bisa punya kesempatan juga. Di situ ada fasilitas ya, walaupun mungkin di luar itu di skup kelurahan atau skup kecamatan ada ruang bermain anak, ruang bermain ramah anak dan sebagainya dengan indikator yang harus dipenuhi di dalamnya gitu ya. Jadi itu harapannya, dan mungkin kedepannya kalau misalnya ada kesempatan itu ya, dan itu mungkin dari kelurahan bisa mengadakan juga hari anak tingkat kelurahan, sehingga mungkin di situ dikenal lah gitu ya, dikenal, oh ternyata forum anak ini ada gini, sehingga kalau mereka nyaman dengan, mungkin tidak harus mewah, harus yang gebiar-gebiar, tetapi di situ peran dari masyarakat itu sendiri untuk perhatian terhadap anak itu bisa terwujud gitu dalam pemenuhan hak anak gitu. Oke, jadi butuh juga untuk semua elemennya ada di Kota Semarang untuk bergerak ya. Tidak karena hanya di kelurahan maupun kecamatan itu sebetulnya ada gugus tugas, ya. Gugus tugas ini ada mulai dari kalau di kelurahan ya lurah sampai dengan tingkat bawah, ada LPMK, ada mungkin dari kesehatan, ketua posyandu, mungkin Pokja 4 dan sebagainya ya, untuk itu supaya semuanya itu memperhatikan gitu. Jadi berkegiatan bersama-sama. Jadi sebenarnya kegiatan itu banyak asalkan komitmen dari masing-masing personil yang ada itu bisa berjalan dengan aktif gitu sebenarnya itu.
Oke, jadi ternyata bahkan dari kelurahan, kecamatan sudah ada gugus Iya. tugasnya, dan silahkan untuk bisa diajak anak-anaknya ini lebih diberdayakan lagi, Diberdayakan begitu lagi, ya. betul. Kegiatan-kegiatannya ada di tingkat kota barangkali bisa direplikasi untuk ke sekali. tingkat wilayah ya, sehingga nantinya lebih guyup, Guyup, lebih iya. semakin banyak kegiatan yang dilakukan ya, jadi bisa lebih aktif untuk forum anak. Iya. Nah, lalu dari Emir, kira-kira apa dukungan yang dibutuhkan oleh forum anak agar nantinya bisa memberikan hal-hal yang lebih baik lagi bagi Kota Semarang? Oke, kalau dari saya mewakili teman-teman dari Forum Anak Kota Semarang, itu harapannya untuk berbagai macam lembaga lain, itu juga harapannya bisa mensupport adanya Forum Anak ini. Jadi suara anak itu kan juga sebenarnya sangat dibutuhkan di berbagai macam sektor, tidak hanya di DP3 saja, atau mungkin di pendidikan saja, atau di kesehatan saja, tapi di lingkupnya dinas-dinas lain dan juga di lingkup-lingkup yang lain itu juga sangat diperlukan. Jadi kami berharap bisa memiliki kesempatan juga untuk bisa berpartisipasi di berbagai macam sektor-sektor yang lain gitu. Jadi biar kami bisa menyampaikan juga aspirasi kami, sudut pandang kami juga tentang berbagai macam hal-hal yang ada seperti itu. Oke, siapa tahu nanti dinas-dinas lain bisa turut bergabung untuk bisa memberdayakan Benar teman-teman sekali, dari itu forum yang anak diharapkan ya. Oke, lalu kalau dari Pak Bambang Gimana? harapannya bagaimana Pak? Ya, harapannya tadi yang sebagian sudah sampaikan dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota, itu perhatiannya terhadap pemenuhan hak anak. Karena pada dasarnya anak-anak ini sebagai penerus-penerus kita, pengganti-pengganti kita untuk tentunya menyuguhkan atau memberikan sesuatu yang positif, yang berharga bagi Kota Semarang khususnya. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Bambang, terima kasih Emir sudah Terima kasih, bergabung hari Kak. ini di Ngobras dan memberikan banyak informasi dan juga inspirasi bagi kita semua pastinya ya. Dan silahkan untuk teman-teman muda yang ada di Kota Semarang, tingkat kelurahan, kecamatan bisa bergabung dengan forum anak di wilayahnya masing-masing untuk bersama-sama kita memberikan dampak positif ya untuk Benar. pemenuhan hak anak di Kota Semarang. Dan jangan lupa untuk saksikan Ngobras di episode selanjutnya karena pastinya kita akan membahas berbagai macam hal terkait yang lagi tren di Kota Semarang termasuk seperti forum anak ini. Dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita di Semarang Pemkot karena nantinya kita akan mempunyai program-program lainnya yang bisa e-people semua saksikan. Kalau begitu saya Hani Normalita beserta dengan Pak Bambang dan juga Emir mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.